tapi guru pun harus punya adab, punya etika terhadap murid-muridnya. Assalamualaikum teman-teman. Selama ini kita sering mendengar, menyimak tentang bagaimana seharusnya adab atau etika seorang murid kepada gurunya. Namun ternyata adab atau etika ini bukan hanya wajib bagi murid terhadap gurunya, tapi guru pun harus punya adab, punya etika terhadap murid-muridnya. Sebagaimana disebutkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan setidaknya ada 14 adab atau etika guru terhadap muridnya. Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam video singkat ini. Tentu tidak akan saya bacakan keseluruhan teksnya, hanya poin-poin pentingnya saja mengenai apa saja adab atau etika guru terhadap muridnya. Yang pertama, al-awwalu ay yaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallahi ta'ala. Dalam kaitannya dengan interaksi antara si guru dengan murid-muridnya, maka dia harus melandaskan interaksi tersebut dengan niat yang tulus, dengan niat yang lurus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan, melanggengkan ilmu pengetahuan. Itu yang harus diniatkan oleh setiap guru ketika dia berinteraksi dengan murid-muridnya. Kemudian kalau kaitannya dengan pengajaran ilmu-ilmu syariat, tauhid, fikih, akhlak, tafsir, hadis, dan sebagainya, tentu ditambahi niat untuk melanggengkan syariat Allah di muka bumi, untuk meneruskan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru, untuk mendidik generasi yang islami, untuk mendidik penerus-penerus umat Islam yang berkualitas. Itu yang pertama, harus punya niat yang tulus, yang lurus, yang ikhlas. Apakah berarti jika hati ini belum bisa ikhlas ketika mengajar, ketika mendidik, berarti tidak usah menjadi seorang pengajar atau pendidik? Nah, disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di poin yang kedua, wathani alla yamtani'a an ta'limil talib li'adami khulusi niyatih. Jangan sampai karena hati belum bisa ikhlas kok tidak mau mengajar, tidak mau mendidik. Justru meskipun niatnya belum bisa ikhlas, tetaplah mendidik, tetaplah berinteraksi dengan murid-murid, tetaplah menyebarkan ilmu, tetaplah menyampaikan amanat ilmu pengetahuan. Karena nanti dalam proses tersebut keikhlasannya akan muncul dengan sebab keberkahan ilmu yang diajarkan, yang dipelajari bareng-bareng itu. Jadi meskipun niatnya belum bisa ikhlas, tetap mengajar, tetap mendidik, karena nanti akan muncul sendiri, terlatih keikhlasan niat tersebut. Kemudian yang ketiga, watsalitsu ayyuhibba li talibihi ma yuhibbu li nafsihi. Memperlakukan murid sebagaimana si guru itu memperlakukan dirinya sendiri. Kalau dia suka sesuatu menimpa dirinya, ya tentu saja dia suka jika sesuatu itu juga dialami oleh muridnya. Kalau dia tidak suka sesuatu menimpa dirinya, dia juga tidak suka sesuatu itu menimpa murid-muridnya. Bahkan dia bisa menyayangi, memperlakukan murid-muridnya sebagaimana dia menyayangi, mengasihi anak-anaknya sendiri. Jadi pemosisian antara murid dengan gurunya itu, dia harus bisa memperlakukan murid sebagaimana memperlakukan dirinya, bukan malah memperlakukan murid sebagai pihak yang lebih rendah atau sebagai budaknya. Itu etika bagi seorang guru. Yang keempat, warabi'u ayyasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi wa husni talaffuzi fi tahfihimihi. Yakni ketika dia mengajar, si guru harus menggunakan penyampaian-penyampaian yang jelas, penyampaian-penyampaian yang gamblang, yang mudah dipahami sesuai dengan kapasitas dan kemampuan murid-muridnya. Tidak usah
menggunakan istilah-istilah yang sok keren, yang ternyata itu malah tidak bisa dipahami oleh murid-muridnya. Gunakan pendekatan yang kira-kira mudah untuk dicerna oleh murid-muridnya. Kemudian yang kelima, wal khamisu ayyahriso ala ta'limihi wa tafhimihi bi badli juhdihi wa taqribil ma'na min ghairi iktharin la yahtamiluhu dhihnuh au bastin la yudbituhu hifdhuh. Yakni menggunakan pendekatan yang memudahkan, tidak terlalu banyak menumpahkan materi kepada murid-murid dalam suatu waktu yang kemudian bisa menyulitkan untuk dipahami atau untuk dihafal oleh murid-murid. Jadi ya sekedarnya saja dalam penyampaian suatu materi, yang penting materi itu bisa ditangkap, dipahami oleh murid-murid, tidak kebanyakan yang justru membebani pemahaman, membebani pikiran murid-murid. Kemudian yang keenam, wasadisu ayyadluba min at-talabah fi ba'dil awqati i'adatal mahfuzat. Mereview atau mengulang kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya, dan ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, tidak harus dalam bentuk ujian yang formal di akhir periode. Jadi sewaktu-waktu ketika bertemu dengan murid bisa menanyakan apa yang sudah dipelajari kemarin, apa yang sudah dipahami, untuk menguatkan atau mengokohkan pemahaman yang sudah didapatkan. Wasabi'u annahu idza salaka talib fi tahsili fawqa ma yaqtadihi haluh aw ma yahtamiluhu taqatuh wa khafa syaikhu dijruhu awsahu birrifqi bi nafsihi wa dzikrihi. Ketika guru melihat anak muridnya itu kok memaksakan diri untuk memahami hal-hal yang di luar batas kemampuannya, maka guru memberikan nasihat, memberikan masukan dengan baik, pelan-pelan. Jadi melihat kemampuan murid segini, tapi dia kok memaksakan diri untuk bisa melampaui itu, sedangkan kemampuannya belum sampai di situ. Nah, itu guru harus memberikan pendampingan, nasihat agar si murid pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Jadi belajar sesuai dengan tahapannya. Kemudian yang kedelapan, wathaminu alla yadhhara lit-talabati tafdila ba'dihim 'ala ba'din 'indahu fi mawaddatin wa'tina'in. Jadi tidak menunjukkan di hadapan murid-muridnya kebaikan murid yang lain dengan membanding-bandingkan antar mereka. Jadi kalau ingin menunjukkan kebaikan seseorang murid, prestasi seorang murid di hadapan murid-murid lainnya, jangan dengan bahasa yang membanding-bandingkan. Cukup utarakan saja bahwa si fulan itu meraih kesuksesan, keberhasilan karena dia sungguh-sungguh, karena dia sudah bisa disiplin terhadap dirinya sendiri, sudah berjuang dengan baik, sudah rajin dan seterusnya, tanpa harus membanding-bandingkan si fulan tersebut yang sudah berprestasi itu dengan teman-temannya yang mungkin dirasa belum bisa berprestasi seperti si fulan. Jangan menggunakan pendekatan perbanding-bandingan semacam itu. Kemudian yang 9, ayyatawaddada lihadirihim wa yadhkura ghaibahum bi khairi husni wa husni tana'in wa ayya'lama asma'ahum wa ansabahum wa matinahum. Jadi mengapresiasi murid-murid yang hadir, mengapresiasi murid-murid yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan belajar, karena kehadiran mereka itu juga menunjukkan kesungguhan mereka untuk belajar, diapresiasi. Syukur-syukur guru mau mengenal latar belakang mereka, tidak hanya namanya saja, tapi mengenal satu demi satu latar belakang mereka, keluarganya, daerahnya, dan seterusnya. Karena itu bisa menumbuhkan rasa kepedulian antara guru dengan muridnya, melihat bagaimana latar belakangnya, keluarganya, dan itu juga bisa menumbuhkan rasa simpatik dari murid kepada gurunya. Wal ashiru ayyata'adha asy-syaikhu aidan ma yu'amil bihi ba'dhum ba'dan min ifsya'is salami wa husnit takhattub. Guru juga
membiasakan agar antara murid itu bisa akrab. Kalau ketemu menyapa, ulul salam, kemudian jika di luar jam belajar itu bisa saling ngobrol, mengakrabkan diri. Di dalam jam belajar ketika bersama gurunya bisa saling tanya jawab antar satu sama lain murid itu. Jadi bagaimana guru bisa mengkondisikan agar anak-anak itu bisa akrab, bisa saling membantu satu sama lain, bukan untuk bersaing-saingan dan saling membenci satu sama lain. Kalaupun bersaingan ya dalam hal yang positif, yang sifatnya berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, untuk saling membantu dalam belajar itu, bukan untuk saling mengalahkan. Kemudian yang ke-11 wal hadi asyar ayyas al-alim fi masalihit talabah wa jam' qulubihim wa musa'adatihim bima tayassaru alaihi min jahin wa malin 'inda qudratihi ala dzalik. Kalau bisa seorang guru juga mau membantu kesulitan murid-muridnya dalam hal-hal lain di luar pelajaran. Misal murid punya kesulitan ekonomi, murid punya keluhan dalam kehidupan keluarganya, guru juga bisa memberikan bantuan dalam hal-hal tersebut, entah itu solusi nasihat atau mungkin solusi berupa materi, kalau bisa, kalau memang punya dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Kemudian yang ke-12 watsani asyar idza ghaba ba'du talabah sa'ala anhu wa an ahwalihi. Kalau ada murid yang tidak kelihatan, tidak datang, tidak hadir, apalagi sampai dalam jangka waktu yang lama, guru punya tanggung jawab untuk menanyakan kabarnya, untuk menanyakan keadaannya, bagaimana, kemudian kesehatannya, tentu ditanyakan kepada teman-temannya yang lain. Yang ke-13, watsalits asyar ayyatawaddu'a ma'at talib. Etika yang ke-13 bagi seorang guru adalah untuk selalu bertawadhu, rendah hati kepada murid-muridnya, tidak menyombongkan diri, tidak congkak, tidak angkuh, baik dalam hatinya maupun gesturnya, tidak memperlihatkan sebagai sosok yang angkuh, yang congkak, yang sombong. Warabi asyar ayyukhatiba ila minat talabah la siyamal fadil bima fihi ta'zimuh wa tawqiruh wa yunadihi bi ahabbil asma'i ilaihi. Bersikap dengan sikap yang baik kepada murid-muridnya, memanggil namanya dengan nama yang dia sukai, bukan malah mengolok-oloknya atau bahkan membulinya atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang kasar baik secara lisan, verbal maupun secara fisik, sampai melukai bahkan atau mencederai. Jadi bagaimana guru bisa bersikap lembut namun tetap tegas terhadap murid-muridnya, bukan malah menyakiti atau bahkan melukai batinnya. Demikian 14 etika atau adab yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru kepada murid-muridnya, sebagaimana dituliskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.